Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita ngerasa kalau iman itu ya lebih dari sekedar percaya atau nggak percaya? Nah, hari ini kita bakal coba lihat iman bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sebuah perjalanan. Sebuah pendakian spiritual yang luar biasa. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Banyak dari kita mungkin mikir iman itu kayak saklar lampu ya, on atau off. Tapi gimana kalau iman itu ternyata sebuah tangga, sebuah pendakian yang tiap anak tangganya punya pesona dan tantangannya sendiri. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, mari kita mulai pendakiannya. Menurut ulama besar kita dari Nusantara, Syekh Nawawi Banten, iman itu nggak hitam putih loh. Dalam karyanya, beliau itu memetakan perjalanan iman ke dalam beberapa tingkatan. Ini menunjukkan seberapa dalam hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi ini tuh sebuah spektrum, bukan cuma satu titik. Perjalanan ini tuh harus dimulai dari fondasi yang kokoh, yang bisa dan emang harus kita bangun sendiri. Dua level pertama ini adalah wilayah ikhtiar kita, di mana akal dan ilmu jadi alat utamanya. Yuk kita bedah anak tangga yang pertama. Anak tangga paling dasar itu namanya iman taklid. Nah, ini adalah iman yang lahir karena kita percaya sama ucapan orang alim, misalnya guru atau ulama. Menurut Syekh Nawawi, iman kayak gini itu sah kok dan jadi gerbang awal buat banyak orang. Anggap aja ini pijakan pertama yang indah, tapi bukan tujuan akhir pendakian kita. Selanjutnya, kita naik ke iman ilmu atau ilmu yakin. Wah, ini sebuah lompatan besar. Kenapa? Soalnya di sini iman kita itu bukan lagi sekedar ikut-ikutan, tapi udah jadi milik kita sendiri. Kokoh karena dibangun di atas fondasi ilmu dan pemahaman dalil yang kita cari tahu sendiri. Jadi bedanya tuh krusial banget ya. Dari yang tadinya cuma mengikuti ucapan, sekarang kita memahami dalil. Dari keyakinan yang nyender ke orang lain, jadi keyakinan yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Ini transisi dari iman yang pasif ke iman yang aktif. Poin kuncinya di sini adalah mencapai dua tingkat ini itu bagian dari kewajiban dan ikhtiar kita. Tapi Syekh Nawawi ngingetin, walaupun iman kita udah pakai ilmu, di tahap ini kita tuh masih ada di balik hijab atau tirai. Kita tahu tentang Sang Pencipta lewat tanda-tandanya, tapi perjalanan buat merasakan kehadirannya secara langsung itu baru aja mau dimulai. Nah, setelah fondasi akal dan ilmu tadi kebangun, pendakiannya masuk ke wilayah yang sama sekali beda. Di sini usaha intelektual aja nggak cukup. Kita masuk ke tingkatan-tingkatan yang sifatnya anugerah, sebuah pengalaman batin yang datangnya langsung dari Allah sebagai karunia. Bisa kita lihat di sini ada 3 puncak atau makom berikutnya: iman iyan, iman hak, dan iman hakikat. Setiap makom ini adalah anugerah yang membawa kita makin dekat sama Dia. Yuk kita lihat satu persatu. Tingkat ketiga itu iman, iryan atau ainul yakin. Di sini, iman bukan lagi sekedar pengetahuan di kepala, tapi jadi kesadaran batin yang non-stop. Ini namanya maqam muraqabah. Bayangin deh, kita hidup dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah, seakan-akan kita bisa melihatnya dengan mata batin kita. Allah tuh nggak pernah hilang dari kesadaran kita, bahkan sedetik pun. Nah, setelah merasa selalu diawasi, kebayang nggak level berikutnya gimana? Kita naik ke iman hak atau hakul yakin. Ini adalah makam musyahadah. Kalau di level sebelumnya kita merasa diawasi Allah, di sini perspektifnya kebalik. Seorang hamba justru memandang Allah di dalam segala sesuatu. Realitas hakiki yang dia saksikan itu cuma Allah, sampai-sampai ciptaannya malah jadi terhijab atau tertutup dari pandangannya. Dan inilah puncaknya, iman hakikat. Di level ini, seseorang mengalami yang namanya makam fana atau peleburan. Kesadaran dirinya itu lenyap, lebur karena saking dalamnya cinta dan kesadarannya akan Allah. Ibaratnya kayak orang yang tenggelam di samudra. Dia udah nggak lihat lagi mana pantai, atau bahkan dirinya sendiri. Coba kita resapi dalamnya kalimat ini. Ia tidak menyaksikan apapun selain Allah. Bahkan ia sendiri tidak menyaksikan dirinya. Ini deskripsi yang puitis banget ya untuk keadaan fana, di mana ego dan kesadaran diri itu melebur total dalam samudra keagungan Sang Pencipta. Eits, tapi tunggu dulu. Apa puncak pendakian itu artinya lenyap gitu aja dalam Tuhan? Ternyata enggak. Syekh Nawawi ngejelasin ada tingkatan yang lebih sempurna, makam akmal. Ini bukan tentang hilang terus, tapi justru tentang kembali ke dunia dengan membawa kesadaran ilahi. Inilah yang disebut makam bako, makam keabadian bersamanya. Di makom bako, seorang hamba itu seolah-olah melihat dengan dua mata.
Dia mampu memandang Allah sebagai realitas yang hakiki, dan di saat yang sama, dia juga melihat makhluk sebagai wujud majazi, kayak bayangan yang nunjukin adanya cahaya. Dia melihat keduanya serentak, dalam porsi yang sempurna. Ada sebuah kisah yang luar biasa banget dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang dengan jelas menggambarkan bedanya keadaan fana dan maqam baqa yang lebih sempurna ini. Jadi di momen yang sangat mengharukan, setelah Allah membersihkan nama beliau dari fitnah, ayahnya Abu Bakar minta Aisyah buat berterima kasih ke Rasulullah. Tapi Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kecuali kepada Allah." Saat itu hatinya lagi dalam kondisi istilam atau fana, tenggelam dalam kesadaran kalau hanya Allah lah penyebab satu-satunya dari pertolongan ini. Abu Bakar Asy-Siddiq dengan kebijaksanaannya yang luar biasa lalu menuntun putrinya ke makom yang lebih sempurna. Beliau bilang, "Wahai Aisyah, sampaikan terima kasih kepada Rasulullah." Beliau seakan mengajarkan pentingnya mengakui peran perantara, peran makhluk. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada orang lain. Nah, inilah esensi maqam baqa. Mengakui sebab akibat di dunia, menghargai peran manusia, itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari rasa syukur kita kepada Allah, sang penyebab utama. Terus, apa artinya perjalanan ini buat kita semua? Ini tuh kayak sebuah tarian spiritual yang indah. Dari fana, yaitu melebur dalam lautan cinta ilahi, menuju baka, kembali lagi ke pantai dunia, tapi dengan membawa cahaya lautan itu dalam pandangan kita. Jadi intisarinya tuh luar biasa banget. Semakin dalam seseorang tenggelam dalam cinta pada Tuhan, justru semakin sempurna adabnya kepada sesama makhluk. Puncak spiritualitas itu ternyata bukan menjauh dari dunia, tapi justru terjun ke dalamnya dengan kesadaran penuh, melihat jejak Sang Pencipta di setiap wajah dan peristiwa. Nah, setelah kita melihat peta perjalanan yang agung ini, tinggal satu pertanyaan buat kita masing-masing. Kira-kira di anak tangga mana kita berdiri sekarang? Dan yang lebih penting, kemana langkah kita selanjutnya? Apa kita udah puas di pijakan ini? Atau kita mau terus berikhtiar untuk mendaki? Semoga obrolan singkat kita hari ini bisa jadi inspirasi buat pendakian kita semua ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.